wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwani fillah, saudara-saudara seiman yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dan merahmati kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala kita dapat bertemu kembali setelah libur panjang, libur Ramadan dan Idul Fitri. Kita dapat berkumpul lagi dalam majlis ini untuk melanjutkan kajian kitab Sifat Salat Nabi, tata cara salat Nabi Muhammad SAW dari takbiratul ihram sampai salam. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk beramal soleh. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas tentang sifat sujudnya Rasulullah SAW. Di antara yang dijelaskan bahwasanya dahulu Rasulullah SAW apabila sujud, beliau diperintah sujud di atas 7 tulang, yaitu dahi termasuk hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 kaki. Jadi semua 7. Dan dijelaskan juga di dalam sujud dilarang posisi tangan itu terlentang di atas lantai, ya, tetapi harus diangkat dan menjauh dari dan dijauhkan dari pinggang, bila bisa, seperti ketika sholat sendirian. Tapi bila tidak bisa maka tidak apa-apa, seperti ketika sholat berjamaah. Dijelaskan juga bahwasannya posisi jari jemari tangan itu rapat menghadap ke arah kiblat, berada sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Adapun posisinya tidak demikian, tapi sebisa mungkin direnggangkan, sebisa mungkin bila itu bisa. Adapun kaki, maka kaki itu ditegakkan. Jari jemari kaki menghadap kiblat dan tumit kanan dan tumit kiri ditempelkan, saling menempel. Ya, tumit kaki kanan dan kiri menempel. Itu beberapa sifat dan tata cara sujud Rasulullah SAW. Berikutnya, summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiran. Lalu kemudian setelah sujud, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari sujud seraya membaca takbir, Allahu Akbar. Wa amara bidzalikal musi'a salatahu, dan beliau juga memerintahkan yang demikian itu kepada sahabat yang rusak salatnya. Beliau bersabda, la yatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu. Tidak sempurna salat seseorang hingga dia sujud
hingga dia tumaninah dalam sujudnya. Tsumma yaqulu Allahu Akbar, kemudian dia membaca Allahu Akbar. Wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan, seraya dia mengangkat kepalanya dari sujud sampai duduk dengan sempurna. Jadi duduk di antara dua sujud itu adalah perbuatan Nabi SAW, telah dicontohkan sekaligus diperintah, perbuatan dan perintah beliau, dan termasuk rukun dari rukun-rukun sholat yang tidak boleh dilewati. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadat takbir ahyanan. Nah, di antara sifat duduk di antara dua sujud itu, bahwasanya Nabi SAW kadang-kadang sekali beliau mengangkat kedua tangannya, ya, ketika hendak duduk dari sujud, maka kadang-kadang sekali beliau itu mengangkat tangan sesekali dari sujud untuk duduk Allahu Akbar. Tapi sesekali. Umumnya tidak angkat. Secara umum tidak angkat tangan, tapi sunnahnya sesekali mengangkat tangan. Sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hal ini juga dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lainnya, nanti disebutkan. Setelah beliau duduk, lalu yafrisu rijlahul yusra fayaqudu alaihi mutmainnan. Ini penjelasan tentang sifat duduknya. Kalau tadi itu sifat ketika mau duduk, dari sujud mau duduk. Pertama yang dibaca itu adalah takbir Allahu Akbar. Yang kedua, sesekali adalah mengangkat kedua tangannya. Adapun sifat duduknya diantaranya kata beliau, sebagaimana dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW membentangkan kaki kirinya di atas lantai, lalu duduk di atasnya dengan penuh tumakninah. Jadi model duduk di antara dua sujud itu adalah duduk iftirash, menduduki kaki kiri. Ya, kaki kiri diduduki. Jadi duduknya di atas kaki kiri. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'hadat wa amara bidzalika al-musii'a salatahu. Selain perbuatan juga perintah. Beliau memerintahkan itu kepada sahabat yang rusak salatnya. Beliau bersabda kepada sahabat tersebut, "Idza sajadta famakkin li sujudika." Apabila kamu sujud, maka mantapkanlah sujudmu. Fa idza rafa'ta, apabila kamu bangkit dari sujud, yaitu untuk duduk, faq'ud ala fahidikal yusra, maka duduklah di atas kaki kirimu. Ini penjelasan atau perintah Nabi sebagaimana yang beliau contohkan, bahwa duduk di antara dua sujud itu adalah modelnya, caranya adalah duduk di atas kaki kiri atau disebut dengan duduk iftirash. Duduk iftirash yang seperti biasa. Duduk di atas kaki kiri diletakkan, kemudian diduduki, dan kaki kanan ditegakkan. Wa kana yansibu rijal yumna. Tadi kan kaki kiri, kaki kanan beliau alaihi salatu wassalam menegakkan kaki kanannya. Wa yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah. Jari jemari dari kaki kanan tersebut yang ditegakkan menghadap ke arah kiblat, seperti ketika sujud. Nah, seperti ini, demikian. Jadi ini posisi kaki. Kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak. Ini yang disebut dengan duduk iftirash. Nah, baik. Yang ini mafhum insyaallah, paham insyaallah. Ini yang biasa kita lakukan. Iya, betul. Aslinya tegak. Ini cara yang paling afdol. Siapa yang bisa melakukannya, maka yang paling afdol adalah tegak. Mohon maaf, gimana ya? Tegak ya. Tegak ya, ini tegak. Tapi bagaimana dengan yang tidak tegak? Maka tidak mengapa. Pertama, ini adalah masalah hay'ah, ini masalah sunnah, termasuk bagian sunnah sholat. Artinya meskipun sengaja tidak dilakukan, tidak merusak sholat, hanya berkurang keafdalannya. Afdalannya sunnah. Tapi kalau tanya mana posisi yang paling afdal dengan untuk kaki kanan, adalah tegak.
Seandainya dia tak tegak bagaimana? Tidak mengapa. Apalagi kalau sakit. Nah, itu beda lagi, jangan dipaksa. Apalagi kalau sakit maka jangan dipaksa. Terutama apabila sampai menyebabkan gak khusyuk, itu rusak lagi. Jangan dipaksa. Nah, jadi ini sifat duduk yang pertama dari duduk antara dua sujud. Ada lagi model yang kedua, yaitu disebutkan oleh Syekh di sini, wa kana ahyanan yuqi. Beliau sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sekali duduk antara dua sujud ini dengan cara duduk iqa. Duduk iqa ini dilakukan sekali. Jadi umumnya iftirashi, sesekali duduk iqa'i. Bagaimana duduk iqa? Yansibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Yaitu menegakkan menegakkan kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian duduk di atas tumit. Kaki kanan dan kaki kiri ditegakkan dengan rapat. Lah, kemudian diduduki. Masya Allah. Oke, coba. Alhamdulillah aja segar, Bang. Betul Bang Anas, betul. Oke, betul Bang Anas. Betul. Ahsan. Kalau bisa tumit rapat. Rapat ya. Ayo. Coba enggak bisa. Nas, kurang kanan adanya atau segini Nas. Benar. Jadi seperti ini. Jadi waktu kita bahas sujud, posisi kaki kanan dan kiri atau tumit kanan kan terempel. Nah, ini tidak berubah. Langsung diduduki untuk duduk antara dua sujud. Nah, seperti ini disebut duduk al-iqa namanya. Dari sini kita tahu bahwasanya duduk antara dua sujud itu ada dua macam. Yang pertama namanya iftirashi, dan ini yang umum, yang sering, dan sesekali boleh duduk dengan al-iqa. Baik, berikutnya. Wa kana yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan tumakninah hingga semua tulang kembali kepada posisinya. Ini seperti kita jelaskan pada rukun-rukun yang lain tentang tumakninah, bahwasanya tumakninah ini juga rukun pada setiap rukun. Tumakninah itu rukun pada setiap rukun. Ruku harus tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara sujud pun harus tumakninah. Wa amara bidzalikal musi'a salatahu. Beliau juga memerintahkan hal tersebut. Beliau mengatakan, la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik. Tidak sempurna salat kalian hingga kalian melakukan yang demikian itu. Wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatihi ini. Kemudian di antara sifat duduknya beliau antara dua sujud ini, beliau jelaskan di sini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau duduk antara sujud, beliau duduk dengan panjang lama hingga mirip lamanya dengan sujudnya. Itu lamanya. Meskipun ini bukan rukun, bukan wajib, tapi afdal duduk antara dua sujud itu hampir mirip dengan sujud. Sebagaimana sujud itu hampir mirip dengan ruku, ya, i'tidal juga demikian, dan itu mirip dengan berdirinya. Dan itu dijelaskan. Sering kita jelaskan kemarin sebagaimana kita bahas ruku, bahwasanya rukunya Nabi itu lama, hampir mirip dengan berdirinya. Maka sujud dan duduk antara dua sujud pun hampir mirip, dan ini yang paling afdal. Meskipun ini bukan syarat. Kalau seandainya meskipun berdirinya panjang, ruku, sujud, ya, i'tidal dan duduk antara sujud itu pendek, itu enggak rusak. Namun kalau mau yang paling afdal atau cara yang paling utama itu mirip-mirip panjangnya, hampir-hampir sama. Wa ahyanan yamkus. Allah, kadang-kadang Rasulullah SAW diam lama sekali duduk itu. Hatta yaqulal qail qad nasiya, hampir ada sampai ada di antara sahabat bilang Rasulullah telah lupa saking lama duduknya tersebut. Dan ini
penting sekali ya, penting sekali. Pertama, apa yang dibaca pernah kita jelaskan, di antara yang dibaca kalau mau panjang itu diulang-ulang zikir itu. Zikir-zikir itu diulang-ulang. Dan yang sahih riwayat Rasulullah pernah mengulang-ulangnya dalam sholat malam ketika duduk itu Rabbighfirli itu diulang-ulang. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli aja, Rabbighfirli aja. Duduk banyak. Rabbighfirli, Rabbighfirli sebanyak-banyaknya. Itu yang sebagaimana dalam riwayat waktu kita membahasnya. Atau kita belum bahas ya? Hampir ya, belum dibahas. Saya bahasnya tempat lain soalnya. Iya, belum dibahas. Insya Allah dibahas. Nah, kemudian berikutnya itu tadi duduknya, sifat duduk beliau SAW. Kemudian bacaannya atau doa zikir yang dibaca pada saat duduk antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi hadhil jalsah atau fi hadhil jilsah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam duduk ini beliau membaca beberapa zikir, bermacam-macam zikirnya. Di antaranya yang pertama Allahumma, dalam lafaz yang lain Rabbi, Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli warhamni wajaburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini adalah gabungan dari beberapa hadis. Rabbi gfirli, atau boleh dia pakai Allahumma, boleh Allahumma, boleh Rabbi. Allahumma gfirli boleh, Rabbi gfirli boleh, warhamni wajaburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini paling masyhur, yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW untuk zikir di duduk antara dua sujud. Rabbi gfirli warhamni wajaburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wa taratan yaqul, kadang-kadang beliau membaca doa yang kedua ini yang kita sebut tadi, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Disebut di sini insya'a qala dzalika salasan. Kalau mau boleh dibaca dengan sebanyak 3 kali. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Dalam hadis tadi kan cuma 2 kali, Rabbil firli, Rabbil firli. Boleh sebagaimana dalam riwayat yang lain 3 kali. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Disebutkan oleh beliau, wa insya'a qala Allahumma ighfirli. Kalau boleh juga Rabbi diganti Allahumma. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, begitu. Kemudian berikutnya, summa kana yukabbir wa yasjudu sajdata tsaniyah. Sebenarnya masih banyak zikir-zikir yang lain, tapi beliau mencukupkan dengan 2 ini aja. Karena yukabbir wa yasjudu sajdata tsaniyah. Kemudian setelah itu beliau bertakbir lagi, membaca Allahu Akbar, lalu duduk untuk sujud, lalu sujud untuk yang kedua. Wa amara bidzalikal musi'a salatahu. Beliau juga merintahkan kepada sahabat yang rusak salatnya tadi, faqala lahu ba'da an amara bil itminan kama sabaq. Kemudian setelah beliau memerintahkan untuk tumakninah ya di antara 2 sujud, beliau berkata sebagaimana yang tadi itu, yaitu pembahasan masalah sujud. Jadi sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Summa taqulu Allahu Akbar. Kemudian kamu membaca Allahu Akbar. Summa tahjud hatta tatma'inna mafasiluka. Lalu sujudlah kamu sebagai sampai tulang-tulangmu itu tumakninah, kembali kepada tempatnya. Summa al-dzalika fi sholatika kulliha. Lalu lakukanlah itu pada rakaat-rakaat yang lainnya. Wa kana yarfa yadayhi ma'al takbir ahyanan. Nah, ini masih pembahasan dari duduk untuk sujud yang kedua. Kata beliau bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang beliau mengangkat kedua tangan untuk melakukan sujud yang kedua ini. Tapi kadang-kadang seperti tadi. Karena dalam hadis yang pernah kita bahas di awal, bahwasanya Nabi SAW pernah itu mengangkat kedua tangan setiap kali turun dan setiap kali mengangkat. Setiap kali turun, setiap kali mengangkat. Turun itu masuk di turun ruku. I'tidal mengangkat.
Mau sujud turun, ketika duduk ngangkat, ketika sujud lagi turun, ketika angkat, nah seperti itu. Itu Rasulullah pernah melakukannya, menunjukkan bahwasanya di antara sunnah sesekali kita itu mengangkat kedua tangan pada setiap turun dan setiap mengangkat. Adapun umumnya mengangkat tangan itu hanya ada pada takbiratul ihram, kemudian mau ruku, bangkit dari ruku, yang keempat bangkit dari tasyahud awal, 4 saja. Ini yang umum. Tapi sesekali, termasuk sunnah adalah sesekali adalah angkat tangan itu dilakukan setiap turun dan setiap angkat itu. Setiap turun dan setiap angkat pada semua rukun. Wa kana yasna'u fi hadhihi sajdah misla ma sana'a fil ula. Pada sujud yang kedua ini beliau melakukan apa yang telah beliau lakukan pada sujud yang pertama. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Setelah sujud yang kedua ini beliau angkat kepala sambil membaca takbir Allahu Akbar. Dan ini yang juga beliau perintahkan. Kata beliau, summa yarfa'u ra'sahu fayukabbir. Lalu angkatlah kepalanya dan bertakbir. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan, dan beliau juga kadang-kadang mengangkat kedua tangannya, yaitu ketika bangkit dari sujud kedua untuk rakaat kedua itu mengangkat tangan. Kadang-kadang seperti kita bahas tadi. Baik, berikutnya. Summa yastawi qa'idan ala rijlihil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawadihi. Selesai beliau dari sujud kedua. Kemudian berikutnya yastawi qa'idan, beliau duduk dengan sempurna di atas kaki kiri, posisi badannya tegak. Jadi duduknya sempurna, benar-benar sempurna duduk itu. Hingga semua tulang kembali kepada posisi dan tempatnya. Nah, duduk ini yang dimaksud adalah duduk istirahat. Duduk setelah sujud kedua sebelum berdiri untuk rakaat berikutnya. Itu namanya duduk istirahat. Di sini disebutkan tentang duduk istirahat, sifat bagaimana beliau duduk istirahat. Ya, tadi kita sebutkan yaitu duduknya sempurna. Tumakninah. Ya, ada tumakninah juga di situ. Nah, ini yang banyak dilewati oleh kita. Ya, kalau duduk istirahatnya cepat, nggak ada jedanya. Hendaknya kalau kita duduk istirahat, duduk juga dengan tumakninah. Duduk tumakninah. Kadang-kadang kita itu cepat karena kita nyangka kan nggak ada bacaannya, nggak ada zikir di situ. Nah, iya, karena nggak ada zikir tuh biasanya langsung aja bertegak. Tapi nggak demikian. Seharusnya juga tumakninah di duduk istirahat tersebut. Summa kana yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila rak'at tsaniyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah duduk istirahat ini beliau bangkit untuk rakaat berikutnya dengan cara bertumpu di lantai. Bertumpu di lantai untuk menuju rakaat kedua. Nah, ini di antara sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketika beliau bangkit untuk rakaat berikutnya, dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Apa itu? Bertumpu dengan tangan ke tanah. Bertumpu ke tangan ke tanah. Nah, memang di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bertumpu dengan lutut, ya, dengan lutut. Ya. Bangkitnya dengan menggunakan lutut. Tapi hadis-hadis di sini menjelaskan bahwasanya untuk bangkit ke rakaat kedua itu bertumpunya dengan tangan ke tanah. Bukan bertumpu ke paha, ya, ke lutut, ke paha begini bukan, tapi ke tanah. Ya, di sini belum. Apakah menggenggam atau tidak? Pembahasan berikutnya. Baik. Pembahasan kemudian hadis berikutnya dijelaskan wa kana yu'ajjin fi shalah.
ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ta'jin di dalam sholat. Apa itu ta'jin? Ta'jin itu sebenarnya kata al-ajin. Al-ajin itu adonan roti. Ta'jin itu membuat adonan roti, ya, membuat adonan roti. Jadi digambarkan di sini oleh para sahabat, Rasulullah itu kalau bangkit untuk rakaat berikutnya itu seperti orang membuat adonan roti. Apa maksudnya? Maksudnya dijelaskan pada potongan berikutnya. Apa? Ya tamid ala yadayhi idza qama. Yaitu beliau bertumpu dengan kedua tangannya ketika mau bangkit. Ya, bertumpu dengan kedua tangannya ketika mau bangkit. Ini pembahasan, ini hadis menegaskan yang sebelumnya, bahwasanya yang kuat itu afdolnya ketika bangkit untuk rakaat berikutnya itu bertumpu dengan tangan di atas tanah. Ya, karena orang kalau buat adonan tuh ya mesti begini. Bukan begini, ya kan? Kalau begini apa itu? Pasti begini buat adonan. Nah, baik. Kemudian apakah mengepal, ya, atau dibuka irsal begini? Di sini para ulama berbeda pendapat. Cuman mereka sepakat hadis ini menunjukkan, pertama ulama sepakat yang mensahihkan di sini bahwa hadis ini menunjukkan ketika bangkit itu bertumpu ke tanah. Tangan, ini sepakat semua. Cuma sekarang yang sepakat bertumpu dengan tanah ini apakah menggenggam atau demikian? Karena yang namanya orang, ya, maka kembali kepada uraf, kebiasaan orang-orang ketika membuat adonan dengan tangannya. Apakah menggenggam begini ataukah makanya oleh karena itu ada yang bilang tetap begini kok, katanya orang, bukannya sudah begini, nggak harus begini. Ala kulli hal itu hanya sifat. Maksud dalam arti ini hay'ah sifat. Artinya mau begini itu tidak merusak sholat. Itu tidak merusak sholat. Makanya saya nggak bisa menentukan salah satunya. Karena kalau saya pribadi sih begini. Karena pribadi begini. Karena memang hadis ini bukan menunjukkan apakah menggenggam, bukan, tapi menguatkan pembahasan bahwasanya yang bangkit itu adalah bertumpu dengan tangan ke tanah, bukan tangan posisinya ada di paha atau di betis begini. Seperti itu. Allah taala alam. Tapi alhamdulillah mau saya jelaskan dalam masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan menggenggam karena uraf kebiasaan orang Arab itu kalau buat adonan sampai digini-ginikan. Ya, itu yang saya dapati. Kemudian posisinya bagaimana menggenggamnya? Yang menggenggam bagaimana menggenggamnya? Ada yang begini, ada juga begini. Karena memang orang buat adonan itu begini, demikian. Ala kulli hal. Baik, jadi jawabannya silahkan. Boleh kita itu yang begini menurut yang kita ketahui. Mudah saja kita tanya aja kepada yang biasa buat adonan roti pakai tangan, abang begini. Karena ini masalahnya masalah bahasa. Ini masalah lugawiyah. Khilafnya itu kembali kepada lugawiyah. Sahabat yang bilang yu'ajjin, Rasulullah itu seperti orang buat adonan roti. Dan intinya adalah yaitu bertumpu dengan kedua tangan. Sekarang posisi tangannya itu begini apa begini? Nah, itu kembali kepada uraf, kepada kebiasaan. Kepada kebiasaan yang ada bagaimana seorang itu membuat adonan roti dengan tangannya. Tapi ala kulli hal apapun itu tidak sampai merusak sholat. Karena pembahasannya adalah pembahasan hay'ah, yaitu bentuk dari rukun tersebut, bukan pada rukunnya. Nah, lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raq'ati tsaniyah istaftaha bilhamdulillah wa lam yasjud. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila sudah bangkit pada rakaat kedua, maka beliau memulai dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan beliau tidak diam. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengeraskan bacaan basmalah.
Karena sahabat ini mengabarkan beliau memulainya dengan alhamdulillah. Bukan berarti nggak baca bismillah, enggak. Bismillahirrahmanirrahim dibaca tapi tidak dikeraskan. Dibaca lirih. Kemudian pembahasan yang lain, pelajaran yang lain sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasannya di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwasanya akan disebutkan beliau tidak diam. Maksudnya tidak diam di sini adalah yaitu disunnahkan juga membaca ta'awud. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim meskipun pada rakaat kedua. Oleh karena itu sebagian ulama membagi ta'awud itu ada dua. Ta'awud untuk rakaat pertama itu wajib. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Untuk rakaat pertama itu wajib. Itu wajib. Kenapa? Karena dia mau memulai membaca Al-Qur'an. Membaca Quran. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila kalian mau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan ini perintah. Bacalah katanya. Bacalah, berlindunglah kepada Allah, dan perintah menunjukkan wajib. Adapun untuk ta'awud di rakaat kedua, ini kan bukan mulai, tapi melanjutkan. Kembali. Ya, karena sudah memulainya di rakaat pertama. Wa kana yasna'u fi hadhihi rakaati mithla ma yasna'u fil ula. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam di rakaat ini, rakaat kedua, melakukan seperti apa yang dilakukan pada rakaat pertama. Illa annahu kana yaj'aluha aqsara minal ula. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya lebih pendek dibanding dengan rakaat yang pertama. Ini secara umum. Jadi hendaknya rakaat kedua itu tidak lebih panjang, ya, tapi lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Nah. Kemudian berikutnya, waqad amara al-musii'a salatahu bi qiraatil Fatihah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rukun. Ini sudah kita bahas waktu itu, di mana bahwasanya membaca Al-Fatihah di setiap rukun itu adalah rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Kecuali satu orang. Siapa ini? Nah, Al-Fatihah ini rukun yang harus dibaca dalam sholat pada setiap rakaat. Kecuali satu orang gugur baca Al-Fatihah. Siapa? Makmum saja. Makmum dalam sholat sir baca. Makmum dalam sholat jahar tidak mutlak. Bukan, enggak. Itu kan enggak dapat berdiri sudah. Ini dapat berdiri kok. Tidak wajib karena sudah baca Al-Fatihah. Ya. Kayaknya perlu ada ujian, sudah dibahas ya. 2 kali apa 3 kali sudah diulang. Kita sebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu rukun. Dan orang sholat itu terbagi menjadi 4. Pertama adalah imam. Imam ini wajib. Berarti 5. Yang kedua adalah orang yang sholat sendirian. Bagi dia juga rukun, harus dibaca. Yang ketiga adalah makmum dalam sholat sir. Dalam rokaat sir. Rokaat yang sir. Rokaat bukan sholat tapi rokaat sir. Dia juga harus baca. Yang keempat ini masih harus baca ini. Siapa? Makmum dalam sholat jahar tapi nggak dengar suaranya imam. Ini yang kelewatan. Ini sholat jahar nih. Rokaatnya jahar. Maghrib rokaat pertama. Tapi nggak dengar suaranya imam karena jauh. Sekali mikrofonnya rusak. Gitu nggak dengar. Maka bagi dia juga wajib
atau termasuk rukun membacanya. Nih yang ketiga baru gugur, yaitu makmum dalam rakaat jahar dan dia mendengar bacaan imam. Bagi dia yang gugur satu ini aja yang gugur. Ini saya ulang ya, kalau nggak 3 kalinya 4 kalinya. Mudah-mudahan nggak yang kelima kalinya ya. Hah? Iya. Yang terakhir yang tadi itu. Nah, kan barusan ya. Kasih baru. Yang terakhir itu makmum di sholat di rakaat jahar dia dengar bacaannya imam, seperti makmum di belakangnya imam. Nah, bagi dia gugur baca Al-Fatihahnya. Nah, tapi makmum meskipun dalam rakaat jahar tapi nggak dengar, maka tetap harus baca dia. Harus baca. Kalau masbuk kan nggak dapat berdiri, ya nggak ada. Kalau masih mendapati rakaat harus baca. Harus baca. Meskipun jahar. Kok jahar? La. Dia masuk di rakaat nggak mendapati Al-Fatihahnya imam. Imamnya baca surat, si makmum ini harus baca Al-Fatihah. Sebentar, dia dengar nggak bacanya imamnya? Dengar nggak bacanya imamnya? Bukan, imam kan baca nih, jahar nih, baca surat kan? Dengar nggak bacaan imamnya? Kalau dengar gugur. Kenapa? Karena dia harus menyibukkan dirinya dengan mendengarkan imam. Sekalipun imam sampai waladolin gitu. Iya. Kita takbir imam waladolin. Kita amin nggak baca Fatihah. Nggak usah, nggak perlu. Itulah. Jadi intinya bukan Al-Fatihahnya, intinya rakaat jahar dia dengar bacaan imam. Kenapa kok gugur bacaan Al-Fatihah? Itu bukan karena bacanya imamnya, bukan, tapi karena dia harus menyibukkan dirinya dari mendengar Al-Qur'an. Gitu kan? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Kebalik ya, gimana nih? Fastami'u lahu wa ansitu. Wah, ini perintahnya. Apabila diperdengarkan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Ini perintahnya. Nah, karena dia harus menyibukkan dengan mendengarkan Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu dia yang di rakaat jahar tapi nggak dengar. Kan dengar, tetap diharuskan membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah rukun. Seperti itu. Diulangi lagi. Insyaallah. Itu saya dapati ketika sholat tarawih, misalnya kita tarawih atau kan banyak jamaah rusak karena kita sudah terbiasa nggak baca. Pernah saya seperti itu, saya kelupaan mic-nya rusak, kemudian nggak jelas bacaan imam, nggak jelas. Nah, sampai selesai kita takbir Allahu Akbar, baru saya sadar, iya, ini nggak jelas. Saya cepatkan baca Al-Fatihah dulu, karena kewajiban rukun Al-Fatihah bagi saya itu tetap ada, karena saya tadi nggak dengar atau nggak jelas bacaan imamnya. Jadi ketika datang Mas Turukat, ketika tadi ayat tadi Mas Tamiulahu, itu berarti ketika kita datang tidak mendapati imam Al-Fatihah, setelah kita dengar imam itu sudah dengar bacaan ayat yang lain, surat yang lain, berarti harus diam mendengarkan. Ya. Takbir langsung diam. Nggak pakai iftitah, nggak pakai. Disunahkan iftitah. Cari yang pendek. Cari yang paling pendek. Namanya iftitah kan pembukaan sholat meskipun sunnah. Kalau Fatihahnya dibaca, itu menggugurkan sholat enggak? Kembali ke dari awal ya. lagi. Ini pertama ada khilaf ya. Dulu waktu itu kita sepakat nih, kita ambil yang mana kan gitu dulu itu. Ya. Dulu kan kita ada khilaf dulu kan, kita bahas khilaf, ada khilaf ini. Ayo. Kemudian saya jelaskan yang saya ambil karena saya lihat paling kuat begini. Sepakat. Baru kita bahas lah. Kalau segini mentah lagi nih. Tapi sekali lagi memang ada khilaf dari para ulama. Ada sebagian tetap mengharuskan membaca.
Namun waktu itu kita sudah sepakat menguatkan yang ini, gitu kan. Wallahu taala alam bisawab. Artinya kalau sudah ada itu jangan kaget, misalnya ada yang menjelaskan bahwa setelah baca jangan heran, memang ada khilaf di antara para ulama. Dan kita diperintahkan untuk mengamalkan apa yang kita ilmui, itu saja. Kita amalkan apa yang kita ilmui. Silakan kalau kemudian dia menjelaskan dengan argumen yang lebih kuat, lebih membuat antum puas, diikuti, nggak apa-apa. Memang ini masalah khilaf, kita harus saling berlapang dada dalam masalah ini. Allah taala bisa. Sudah habis waktunya, langsung aja pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Ini mau tanya, gimana cara dulu apa ada penjelasan dari hadis kalau sholat yang tasawufnya cuma satu kali, Tasyahud satu kali ya. dulunya seperti tasawuf awal. Ada memang. Dalam masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Pertama, seperti Imam Syafi'i itu pendapatnya bahwasanya semua tasyahud akhir duduk tawarruk. Imam di mazhab Hanafiyah mengatakan sebaliknya. Semua tasyahud itu adalah duduk iftirash. Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau Syafi'i ya Imam Syafi'i enggak. Kalau Imam Syafi'i semua tasyahud awal iftirash, semua tasyahud akhir tawarruk, meskipun itu sholat yang hanya satu tasyahud seperti yang 2 rakaat. Nah, kemudian Malikiyah sama Hambaliyah itu membedakan antara sholat yang memiliki satu tasyahud dengan sholat yang memiliki 2 tasyahud. Karena memang ada hadis tentang keduanya. Jadi dua ini sama-sama bukan hadis. Ya, pendapat yang pertama Syafi'iyah sama Hanafiyah ini sama-sama berdasarkan hadis masing-masing menjelaskan dan menguatkan pendapatnya. Nah, adapun Malikiyah dan Hanabilah itu melihat perbedaan antara hadis ini, di mana hadis yang menguatkan pendapat Hanafiyah bahwasanya tasyahud itu adalah iftirash, tasyahud akhir itu adalah iftirash, ternyata adalah hadis berkaitan dengan sholat yang memiliki satu tasyahud aja, satu tasyahud saja. Sementara duduk tawarruk ini adalah tasyahud akhir secara umum, dijelaskan secara umum. Sehingga dengan begitu disimpulkan bahwasanya tasyahud akhir duduk yang paling sempurna itulah tawarruk, kecuali sholat yang hanya memiliki satu tasyahud saja. Seperti sholat, pokoknya seperti 2 rakaat subuh, ya kan? Witir misalkan. Subuh. Pokoknya 2 rakaat atau yang 3 rakaat tapi satu salam, satu tasyahud. Seperti witir itu 3 kali. Itu termasuk masuk pada pengecualian. Duduknya dengan duduk iftirash. Wallahu taala alam. Duduknya iqam, Ustaz. Duduk iq'a enggak ada penjelasan. Untuk duduk iq'a tadi yang saya ketahui dari hadis-hadis, dari penjelasan para ulama, dari kitab-kitab salat mereka, iq'a itu hanya pada duduk antara 2 sujud. Tidak di tasyahud, tidak pula di duduk istirahah, ini yang saya dapati. Duduk istirahah enggak ada. Di hadis tadi pun demikian. Di hadis tadi tentang duduk istirahah dijelaskan itu duduknya adalah dengan duduk di atas kaki kiri, yaitu duduk iftirash. Jadi tawarruk yang saya tahu itu hanya ada di duduk iq'a itu hanya di antara 2 sujud saja. Allah taala alam. Oke. Tasyahud tadi kan disebutkan. Tasyahud. Tadi disebutkan bahwa rakaat pertama dan kedua. Ya. Kadang-kadang kita mendengar dibaca sebelum sholat. Sebelum takbir. Sebelum takbir. Tayyib. Kalau dibaca itu diyakini bagian dari sholat, maka gak ada tuntunannya. Menyelisih sunnah. Ya, menyelisih sunnah.
Kenapa? Karena sunnahnya sholat itu apa? Diawali dengan takbiratul ihram. Tapi kalau dalam artian yang lain mungkin lagi kok banyak was-was, dia ngusir was-was, boleh was-was. Boleh saja. Asal nggak diyakini bagian dari sholat. Allah Taala. Oke. Perlu pemantapan kita orang bacaan duduk yang tidak pakai waqfu anni. Anak kan pernah tanya, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ini waqfu anni. Nah, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena memang di sini doa yang saya baca tadi itu gabungan dari beberapa hadis. Jadi nggak apa, sebentar, saya ulangi lagi sedikit. Sebentar. Ini. Allahumma atau Rabbi itu riwayatnya berbeda. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni, dua nih, wajburni warfa'ni, ini riwayat yang beda. Wahdini ini satu dengan yang pertama. Wa'afini tambahan. Warzuqni sama dengan yang tadi. Termasuk waqfu anni. Kita biasa pakai waqfu anni. Iya. Enggak apa-apa. Itu termasuk penggabungan. Oh, antum nambah itu. Ya, ada penggabungan. Bisa. Di sini juga Syekh Muhammad Nasruddin menggabungkan dari beberapa hadis. Makanya di situ kalau antum baca kitabnya Syekh, kemudian ada dalam kurung itu ngambil dari riwayat yang lain, digabung itu. Jadi menunjukkan boleh yang demikian itu. Untuk doa-doa yang seperti ini. Allah Taala. Cukup ya? Nah, demikian waktunya sudah habis. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.